Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rifki Alardabili dengan NPM 2217051128 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang apa itu cara kerja dari keyboard. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di CPU. Yang pertama, di sini ada tombol start dan stop. Ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Lalu ada reset. Ini berfungsi untuk mereset atau kembali ke tampilan utama. Misal program di sini sedang berjalan, lalu kita reset, maka dia akan ke halaman awal. Lalu selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna. Jadi kita bisa menginputkan sesuai keinginan yang kita inginkan. Lalu ada tombol clear. Di sini berfungsi untuk menghapus apabila ada salah input, kita bisa lihat. Lalu inputkan kembali dengan benar. Lalu di sini ada RAM yang berfungsi untuk penyimpanan data sementara sebelum program ditampilkan. Biasanya penyimpanan ini ada file aplikasi, software, gambar, video, dan lain-lainnya. Lalu ada RAM dan ROM. RAM adalah random access memory dan ROM adalah read-only memory. Perbedaannya yaitu apabila RAM ini bersifat volatil, artinya di dalam satelit mati atau komputer dimatikan, datanya akan hilang. Jadi RAM ini bersifat sementara. Dalam RAM, datanya bisa diubah dan diakses oleh memori. Apabila dengan ROM bersifat tetap, bahkan apabila listrik mati atau komputer dimatikan, data akan tetap disimpan secara permanen dan tidak akan berubah. Biasanya berukuran kecil dan RAM biasanya besar. Yang dicari RAM besar karena kalau komputer punya RAM besar mampu menjalankan program yang besar dan banyak. Nah, selanjutnya ada LED untuk menampilkan layar LED. Dan ini adalah display monitor untuk menampilkan teks, gambar, dan lain-lain. Di sini ada login CPU, merupakan otak dari komputer. Lalu apa saja yang ada di dalam CPU 8 bit ini? Kita lihat. Nah, pertama ada control unit, lalu ada macam-macam ya. Yang pertama saya akan menjelaskan control unit dulu. Control unit itu adalah salah satu komponen penting dalam CPU yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan operasi seluruh sistem komputer. Fungsinya adalah untuk menginterpretasikan instruksi-instruksi program dan mengarahkan eksekusi instruksi tersebut oleh komponen-komponen lain di dalam CPU. Contohnya adalah pengambil instruksi decoder dan interpretasi instruksi pengendalian, eksekusi instruksi pengendalian, penyimpanan dan pemulihan data melalui pengendalian sinyal, timing, dan pengendalian. Selanjutnya ada program counter, adalah register khusus dalam CPU yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi fungsinya sebagai penunjuk alamat instruksi, penyusunan aliran program, kontrol urutan eksekusi instruksi, penanganan perintah, dan pemutus. Lalu pengulangan loop, jadi mengatur alur program. Lalu selanjutnya adalah decoder fungsi. Decoder fungsi utama dari decoder adalah mengubah kode masukan menjadi keluaran yang sesuai berdasarkan pola pemetaan yang telah ditentukan decoder umumnya. Decoder umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik dan komputer untuk menginterpretasikan dan mengurai data
yang dikodekan. Contohnya, sebagai pemecah kode pemetaan alamat pemilihan jalur data, pengendalian pemutus dan penyajian display. Lalu juga ada register. Register adalah elemen penyimpanan elemen yang kecil yang terdapat di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan data sementara selama proses komputasi. Fungsinya contohnya sebagai penyimpanan data, penyimpanan instruksi, penyimpanan hasil operasi. Misalnya, setelah dilakukan operasi aritmatika logika atau proses lainnya, hasilnya seringkali disimpan di dalam register yang memungkinkan sebaiknya untuk mengakses hasil tersebut untuk digunakan dalam operasi selanjutnya, seperti operasi perbandingan, pemeriksaan data lebih lanjut, atau penyimpanan kembali ke memori. Lalu penyimpanan alamat, penyimpanan status, penyimpanan penghitung, dan masih banyak lagi. Lalu ALU ini berfungsi untuk operasi aritmatika dan operasi logika. Lalu ada instruksi di sini berisi instruksi-instruksi, lalu juga ada RAM dan ROM. Apabila ROM ini bersifat permanen dan RAM bersifat sementara juga. Jadi yang tadi sebagai penyimpanan sementara sebelum data tersebut ditampilkan ke display. Lalu ada video monitor, ada LED berbentuk visual untuk menampilkan gambar-gambar secara visual berbentuk LED. Lalu ada keyboard yang menerima inputan dari control bus sebagai penghantar penghubung antar seluruh sistem. Sekarang mari kita coba. Pertama kita tik enable dulu, titik frekuensi 4,1. Kita start programnya. Nah, di sini dia akan menampilkan gambar seperti ini. Ini bisa kita lihat tampilan untuk display monitornya seperti itu, tampil gambar-gambar.
Bisa kita lihat di sini ada opsi pilihan. Opsi pilihan yang pertama adalah ALU untuk tester ALU, aritmatika, logika boleh. Ada SRC atau show register content, ada CPU, show CPU details, dan text, txt, BMP, dan SEQ. Nah, sekarang kita klik keyboard. Lalu kita masukkan pilihan kita karena kita mau mencoba teks. Jadi kita klik 4 di keyboard. Kita tunggu lagi. Sudah masuk. Nah, dan 4 sudah diproses. Tunggu dia akan mengeluarkan output seperti apa. Sini telah keluar beberapa pilihannya. Ya, kalau kita masukkan 0 dia akan kembali ke tampilan awal. Kalau klik 1 akan membuka file karena kita tidak punya file. Jadi sini kita akan membuat file dengan mengklik nomor 2. Kita masukkan 2 di keyboard. Nanti akan diproses di sistemnya. Kedua sudah masuk dan segera diproses. Lalu akan ada tampilan add file berbentuk txt. Masukkan file number 1.
langsung kita masukkan saja filenya. Dan nama saya Emriki Alardagili. Sudah saya klikkan di keyboard, tinggal menunggu hasil outputnya dari Logis ini. Demi menghemat waktu, ini saya close dan saya langsung menjelaskan sistem cara kerja dari keyboard. Nah, di sini misalnya kita ketikkan 0 pada keyboard. Lalu dia akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor bertugas menjaga inputan dari kode binernya. Selanjutnya, keyboard processor ini mengirimkan kepada RAM melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen yang ada di sistem komputer. Sementara itu, keyboard processor juga mengirimkan sinyal ke keyboard controller. Keyboard controller dibuat untuk penghubung keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan kepada komputer jika tombol ditekan atau dilepaskan setelah dari keyboard controller masuk ke interrupt controller. Interrupt controller untuk memfokuskan data sehingga menghentikan kerja komputer yang lain dan difokuskan memproses data tersebut. Setelah dari interrupt controller, maka lanjut ke prosesor. Prosesor terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Dan yang kedua adalah ALU. Di sini ALU bertugas untuk mengolah fungsi pada data biner. Lalu
ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas yang berbeda. Di sini kita memasukkan inputan huruf sehingga diproses dengan unit boolean. Setelah dari unit logika boolean proses dilanjutkan kepada register. Register adalah tempat penyimpanan pada prosesor. Setelah dari prosesor langsung ke change lalu ke chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS berfungsi untuk penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung dengan cepat. Pada bahasa biner, inputan telah berubah menjadi O atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu output kembali ke keyboard controller untuk keluar masukkan input, lalu ke chip ROM BIOS, lalu masuk ke RAM. RAM adalah tempat menyimpan sementara. Setelah itu perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output yang sudah ditentukan. Lalu kita masuk ke Logisim lagi untuk mengecek ataukah sudah selesai. Ternyata belum selesai. Ya begitu saya jelaskan. Ini menghemat waktu, coba kita restart ulang atau dia makin cepat. Di sini kita sekarang akan membahas soal ALU. Kita start di sini.
Yes, ini sekarang kita masukkan inputan 1 dari keyboard untuk mencoba ALU. 1 sudah masuk, sedang diproses. Nah, kita tunggu seperti apa tampilan untuk ALU tester. Kita lihat bagian monitor perlahan-lahan berubah menjadi ALU. Itu tampilan ALU tester. Lalu ALU tester dapat mengimplementasikan beberapa operasi matematika, logika matematika. Pertama AND, kedua OR, 3 XOR, 4 NOR, 5 AND, dan 6 SAT. Kita di sini akan masukkan NPM saya karena NPM saya 2217051128. Jadi saya akan masukkan 1128.
Satu persatu angka telah terproses. Nomor terakhir NPM saya sudah masuk. Lalu kita lihat apa tampilan berikutnya. Kita lihat hasilnya. Nah, demi mempercepat waktu, di sini saya akan langsung mencoba membuktikan hasil dari ALU di atas karena sebelumnya saya telah mencoba. Jadi saya sudah meng-screenshot bagian hasil dari ALU ini. Mari kita buktikan. Kita coba di sini. Kita masukkan tadi, kita inputkan A-nya di sini. Dan di sini 11. Desimalnya adalah 11, lalu yang B 1 di sini dan 1 di sini tadi. Hexadesimalnya adalah 28. Jadi untuk operasi OR kita masukkan yang di sini 1, bisa dilihat resultnya berubah, dan ini adalah sama hasilnya dengan hasil dari ALU OR. Hexadesimalnya adalah 39, lalu operasi XOR nilainya 2, jadi sini kita ubah jadi 1. Hasilnya sama, hexadesimalnya adalah 39 juga. Lalu kita lanjutkan operasi AND/OR yang nilainya 3, kita tambah 1 di sini. Hasilnya benar, hexadesimalnya adalah C6. Lalu add adalah 4, kita taruh di sini. Hasilnya benar sama 39. Lalu yang terakhir sub adalah nilainya 7, kita masukkan 1.
heksadesimalnya adalah E9. Sekian dari saya. Coba kita lihat hasil dari alurnya dulu.